Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Episode 06. Gadis tawanan sudah siap menerimanya. Siva hanya diam ketika Jason mulai tidak bisa mengontrol emosinya dalam hal memenuhi kebutuhan fisiknya. Anehnya, ada sensasi berbeda yang Siva rasakan, seolah ikut terlena mengikuti gelombang permainan Jason. Setelah diberi pelajaran keras oleh Jason, dan sekarang secara cuma-cuma jiwanya dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan fisik Jason. "Buka bibirmu," ucap Jason yang tidak diberi akses oleh Siva. Siva semakin membekam mulutnya rapat-rapat agar pria itu tidak memiliki celah, namun akal licik merayap di otak Jason. Tangannya perlahan turun ke wabah menyibak piyama yang digunakan Siva. Dalam sekali sentakan tangan pria itu hingga menerobos masuk ke area elit Siva. "Kau yang menginginkan ini?" Siva menangis dalam terisak, hatinya hancur. Kehormatan yang selama ini dia jaga akan direnggut secara paksa oleh pria yang tidak ia kenali. Ingin memberontak pun Siva sudah tidak memiliki tenaga, sebab tenaganya sudah dihajar habis-habisan oleh pria itu. "Aku ingin kau memilih opsi kedua, maka aku yang akan menjamin hidupmu selama berada di sini," bisik Jason di telinga Siva. Alih-alih dia juga menggigit nakel telinga tersebut, mengecup leher Siva dengan tangannya yang masih bergerilya memainkan sesuatu di balik setigita pin muda. "Aku bahkan belum memasukimu tapi kau sudah basah-bah," decih Jason yang merasakan kepemilikan Siva sudah cebek terlebih dahulu. Ini memang pertama kali gadis itu terjun, jadi tak heran jika Siva bisa memberikan respon yang terlalu cepat. Jason benar-benar ingin menghancurkan kehidupan Siva. Rintihan kesakitan pun tidak membuat Jason menghentikan aksinya. "Tolong hentikan!" Siva berusaha mendorong kuat dada pria itu, namun suara tertahan Siva justru semakin membangkitkan nafsu dalam diri Jason. "Kau berkata berhenti tapi tubuhmu menikmatinya. Kamu harus ingat bahwa aku seorang penubuh. Aku yang menubuh ibumu," sergah Siva. "Tidak ada pilihan lain selain berkata seperti itu. Lagi pula ini memang kesalahannya. Lebih tepatnya setengah dari kesalahannya. Jadi, kau mengakui perbuatanmu juga," desis Jason yang kemudian menghentikan aksinya. Dia memberi jeda antara keduanya. Siva bernafas lega. Biarkan saja nantinya dia menerima penyiksaan dari pria kejam itu asalkan tidak merobek gorden sucinya. Siva benar-benar belum siap. Slek. Mata Siva membulat sempurna saat Jason menurunkan celana panjang yang dia pakai. Siva pikir dia akan menerima penyiksaan yang pria itu berikan karena sudah mengakui kesalahannya, tapi justru tidak. Sebuah benda pusaka sudah berdiri. Siva ternganga sesaat ketika tangan Jason secara lincah menurunkan penutup benda pusaka itu. "Glek," Siva menelan ludahnya. "Kau sudah siap, sayang?" "Jason, aku mohon jangan lakukan ini padaku," sela Siva dengan derai air mata. "Bukankah kau sudah memilih opsi kedua?" "Tidak. Aku tidak memilih opsi kedua, aku memilih opsi pertama."
Jawab Siva dengan cepat, opsi yang mungkin akan membawanya ke dalam jeruji besi. Tapi aku mau kau memilih opsi kedua. Seru pria itu yang tidak ingin dibantah. Tatapannya jatuh pada dua kelereng kembar yang menonjol dari balik pakaian Siva. Kau tidak boleh memaksaku. Siva merutuki mulutnya sendiri karena sudah memberikan desahan pada pria rebengsek itu. Dia yakin Jason tertawa senang dalam hatinya. Sekarang aku ubah pilihan untukmu. Pertama, 5 peluru bersarang di kepalamu, atau kedua, kau menjadi budak sekaligus pemenuhan kebutuhan fisikku. Jason tersenyum mengerikan. Smirk pria itu benar-benar menakutkan. Jason. Yes, sayang. Balas pria itu yang sudah mengangkat hapa Siva. Sebentar lagi mungkin mereka akan berlope. Sebuah penyatuan sebagai balasan untuk Siva. Aku menunggu jawabanmu, bisiknya. Air mata Siva semakin deras menetes. Tidak ada yang ingin menjadi seorang yang tidak jelas. Tidak ada gadis baik-baik yang ingin mati cuma-cuma. Kesalahan yang dibuat Siva justru membawanya ke dalam petaka besar. Orang tidak waras pun pasti tidak ingin kehidupannya dikekang seperti di neraka. Siva tidak memiliki pilihan lain selain opsi kedua karena apa? Karena jika dia memilih opsi pertama maka suatu saat nanti dia tidak bisa membalaskan dendam pada Jason. Meskipun terdengar sangat mustahil karena seorang Jason tidak bisa dikalahkan. Gemuruh pada dahada gadis itu naik turun seperti roller coaster. Siva cari aman, siapa tahu di hari mendatang ia bisa menyusun siasat untuk kabur dari tempat jahanam ini. Iya, pasti, Siva meyakinkan diri meskipun harus kehilangan kesuciannya saat ini juga, yang terpenting hidupnya tidak berakhir sekarang. Kau harus memberiku jawaban, gadis kecil. Aku bukan gadis kecil, aku punya nama. Seru Siva. Aku melupakan sesuatu. Dia melepas tangannya dari balik hapa, kemudian ia ulurkan di hadapan Siva. Siapa namamu sayang? Tanya Jason. Siva, jawab Siva singkat. Dia tidak menerima uluran tangan dari pria itu. Wah, kau melewatkan kesempatan untuk berjabat tangan denganku, Nona Siva. Sudah cukup berbasa-basinya. Sekarang kau pilih opsi pertama atau kedua. Maafkan aku, Mama, Papa, ucap Siva dalam hati. Kali ini ia harus rela menyerahkan jiwa ragaku pada Jason. Jawab. Sentak Jason keras. Kedua. Jason berseringai kecil ketika satu jawaban keluar dari mulut Siva. Tidak ingin melewatkan kesempatan yang sangat berharga, Jason pun melancarkan aksinya untuk menuntaskan pekerjaan mulianya yang sudah menggebu-gebu. Selain itu juga sebagai bentuk balas dendamnya pada Siva. Hanya peringatan kecil saja. Tok, tok, tok. Tuan Jason. Maaf, Tuan. Acara upacaranya akan berlangsung 15 menit lagi. Apakah Tuan belum bangun? Andril terus memanggil nama bosnya dari balik pintu. Tidak ada sautan satupun. Sial. Andril benar-benar ingin merasakan bagaimana mulutnya dirobek secara paksa. Sedangkan Siva,
Dia bernafas lega karena kedatangan Andril membuat Jason buru-buru memakai pakaiannya. Kau jangan terlalu senang karena ini bukanlah akhir melainkan awal dari semuanya. Bisik Jason di sela-sela smiriknya yang menakutkan. Kau boleh lolos kali ini tapi nanti atau seterusnya kau tidak akan bisa lolos dari kukunganku. Selesai Jason memakai pakaiannya secara lengkap, dia menatap kembali bola mata indah milik Shiva, mendekatkan diri kemudian mengecup singkat Heler Shiva. Aku sudah tidak sabar kau berada di atasku, sambil menjeritkan namaku. Setelah mengatakan hal tersebut pria itu pergi begitu saja meninggalkan Shiva seorang diri. Shiva ditinggalkan dengan luka, rasa sakit hati, dan hancur dalam diri gadis itu. Badannya merosot ke bawah bersamaan tangisnya yang pecah. Biar saja dia menangis meraung-raung sebab tak ada satupun orang yang bisa mengerti keadaannya saat ini. Hanya dengan cara itu Shiva melampiaskan rasa sakit yang ia alami. Nona, Shiva, suara Mira terdengar pelan dari luar kamar mandi. Apakah Nona berada di dalam? Tuan memintaku untuk memandikan Nona saat ini karena sebentar lagi upacara kematian Nyonya Meidar akan segera dilaksanakan. Shiva menoleh meskipun pintu masih tertutup secara rapat. Untuk apa Jason menyuruhnya ikut serta dalam upacara tersebut, apalagi rencana pria kejam itu saat ini. Dimandikan. Tidak pernah Shiva bayangkan bagaimana badan polosnya dipandang oleh orang lain meskipun sama-sama perempuan. Sangat menjijikkan. Nona, apa kamu mendengarku? Aku akan mandi sendiri, kau siapkan saja pakaianku, balas Shiva dan berjalan ke arah shower. Air mengalir itu membasahinya secara perlahan. Tidak, Nona. Saya akan membantu Anda, Tuan akan marah jika saya tidak bekerja dengan benar. Shiva tak menjawab, dia justru dengan cepat menyelesaikan ritual mandinya. Nona. Ceklek. Nona Shiva. Mira terkejut dengan keadaan Shiva yang sudah selesai mandi menggunakan bathroom. Nona mengapa tidak mendengarkan ucapanku? Mana pakaian untukku? Mari Nona, saya akan memandikan Nona kembali agar lebih bersih dan harum. Aku sudah mandi dan sekarang aku ingin berpakaian. Kau bilang upacara akan segera berlangsung, jangan membuang waktu jika kau tidak ingin Jason marah besar padamu. Shiva berbicara dengan nada ketus. Menyebalkan sekali wanita di hadapannya ini, perbedaan usia yang sangat jauh membuat Shiva tidak tega juga berbicara dengan nada seperti tadi. Baiklah, Nona. Saya harap kedepannya kita bisa bekerja sama agar tidak mendapat amukan dari Tuan Jason. Istirahatlah dengan tenang, Mom. Aku yang akan menangani perempuan kecil itu dengan tanganku sendiri, gumam Jason setelah meletakkan satu tangkai bunga mawar putih di samping peti jenazah. Tanda sebagai penghormatan terakhir untuk mendiang Nyonya Meidar. Aku berjanji padamu jika Shiva tidak akan pernah merasakan kebahagiaan selama dia masih menghirup udara yang sama denganku. Sekali lagi istirahatlah dengan damai dan tenang, Mom. Peti jenazah ditutup kembali oleh dua pengawal.
Pria itu tidak mengizinkan siapapun untuk melihat mendiang ibunya untuk terakhir kalinya. Dua pengawal tadi menunduk hormat setelah melaksanakan tugasnya, kemudian Jason memberikan anggukan kecil sebagai jawaban. Mata sembab pria itu tertutupi oleh kacamata hitam yang membuatnya semakin terlihat gagah dan tampan. Andril yang baru datang dari belakang itu pun juga menunduk hormat di hadapan tuannya meskipun pria itu masih berdiri tegak memandangi peti jenazah yang telah dihiasi oleh ratusan bunga mawar putih, sebagai bentuk rasa cinta Jason kepada ibunya yang sudah merawat serta membesarkannya sampai nafas terakhir sang ibu. "Nona Siva tidak ingin kemari, Tuan," ujar Andril memberikan informasi setelah Mira mengatakan padanya. Jason berbalik badan, sirat kemarahan terlihat sangat jelas. Dua bola mata yang tertutupi oleh kacamata hitam itu seakan menembus netra Andril. "Bawa gadis itu kemari jika perlu kau patahkan kakinya. Aku tidak mau tahu, apapun dan bagaimanapun caranya kau harus membawa dia ke sini sekarang juga." Perintah Jason dengan menekan setiap kalimat yang terdengar sangat mengerikan. Dia harus tahu kesalahan yang sudah dia perbuat. Tekannya lagi. "Baik, dimengerti, Tuan," balas Andril dan langsung melenggang pergi. Semua pelayan dan anak buah yang bekerja di bawah naungan Jason sedang menatap tuannya dengan perasaan cemas. Mereka semua takut jika ikut terseret ke dalam masalah kematian nyonya besar, apalagi mereka semua menganggap Siva sama sekali terlihat tidak merasa bersalah. Padahal gadis itulah yang paling merasakan kesedihan. Siva merasa bersalah sekaligus merasakan trauma yang cukup dalam. Trauma yang disebabkan oleh mafia kejam itu. Seluruh bodyguard berpencar untuk mengamankan mansion serta wilayah kekuasaan Jason, dan ada beberapa yang ikut menyaksikan upacara bersama pelayan lainnya namun tetap tidak bisa melihat bagaimana wajah damai sang majikan. Mereka hanya berdoa dalam hati untuk menempatkan nyonya besar ke surga Tuhan. "Apakah Tuan sedang terpuruk? Pagi ini aku tidak melihatnya memakan masakanku," ucap Yesi berbisik dengan Lisa. "Apa kau masih waras mengatakan hal seperti itu? Sudah jelas Tuan sangat terpuruk melihat ibu tercintanya telah tiada," balas Lisa yang sedari tadi memandang ke arah pintu utama untuk menunggu kehadiran orang yang sedang mereka semua tunggu, yaitu Siva. "Aku hanya bertanya," desis Yesi mencibikkan bibirnya. "Apa perempuan itu tidak takut dihukum lagi oleh Tuan? Mengapa dia sangat pembangkang? Aku yakin hidupnya sebentar lagi akan game over," lanjut Yesi yang juga mengikuti arah pandang Lisa. Lanjut ke episode 07.